Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ikhwan sekalian, meneruskan kembali part kedua mengenai tentang berdiri dan runtuhnya daripada kekhilafahan Bani Umayyah. Kemarin kita sudah sampai di penghujung kekhilafahan Al-Walid I. Kita sedikit review tentang Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi kita sudah selesaikan perkembangan dinasti Umayyah di zaman Walid bin Abdul Malik. Justru para ulama melihat ketika kondisi di Walid bin Abdul Malik itulah termasuk masa makmurnya Bani Umayyah, ya. Dikarenakan perkembangan ekspansi wilayah dilakukan terus oleh Walid bin Abdul Malik. Ini Walid I, ya. Kemudian infrastruktur, ya, seni, budaya, politik, kemaritiman, militer, ya, alias militer, kemudian juga dari ilmu pengetahuan, ya, itu juga memang dibangun di Al-Walid I itu. Pada kondisi personal, Al-Walid memang pemberani, kemudian tangkas. Selama hidupnya dia berjihad. Memang posisinya dia tidak berada di istana, ya. Al-Walid I sesuai dengan namanya bengis memang orangnya. Tapi memang di sisi lain para ulama memuji dikarenakan Al-Walid I ini memang mencintai ilmu pengetahuan. Yang kedua, jihad setiap waktunya. Makanya ekspansi besar-besaran, perluasan wilayah Bani Umayyah yang begitu luas juga terjadi di Al-Walid I ini, ya. Kita tahu 711 Spanyol jatuh juga atas perintah Al-Walid, atas nama jihad Al-Walid dan kaum muslimin tentunya. Kemudian 714 Masehinya juga sama, Al-Walid juga yang mempelopori untuk menginvasi atau mengeksplor dan kemudian menaklukkan daripada Andalusia waktu itu. Jadi Spanyolnya 711, kemudian Andalusia secara keseluruhan itu 714 di Bani Umayyah, Al-Walid. Al-Walid juga dia concern membangun jembatan, jalan, kemudian irigasi, dilakukan agar perdagangan dan perekonomian Bani Umayyah terus meningkat. Jalur kemaritiman, ya, itu tidak hanya sebatas untuk militer saja, militer atau angkatan laut, tetapi itu juga menjadi jalur-jalur perdagangan yang menjadi alternatif selain jalur perdagangan di darat. Jadi jalur perdagangan pelabuhan laut juga makin diperlebar sehingga memberikan satu pendapatan atau kas negara yang luar biasa, ya. Selain itu misalnya dari infrastruktur tadi, banyak jembatan yang dibangun oleh Al-Walid untuk akses dan transportasi kaum muslimin yang begitu mobilitasnya makin tinggi. Kemudian Masjid Umayyah dibangun banyak sekali waktu itu. Bahkan ada yang disebutkan dengan nama Masjid Umayyah. Alhamdulillah sampai hari ini di Damaskus masih ada. Berarti sudah ribuan tahun, ya. Sampai hari ini masih kokoh, sampai hari ini masih dipakai oleh kaum muslimin di daerah Damaskus. Namanya Masjid Umayyah. Dan juga banyak masjid-masjid yang dibangun atas nama dinasti Umayyah waktu itu. Kemudian juga sudah terjadi penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, jadi perintis pertama Al-Walid I di dalam mengeksplor, mengambil ilmu pengetahuan yang datang dari luar. Baru setelah itu menjadi pendorong kuat dan penerjemahan besar-besaran di atas ilmu pengetahuan itu di zaman Abbasiyah. Jadi Al-Walid, dinasti Umayyah mempelopori ilmu pengetahuan waktu itu, mempelopori infrastruktur, mempelopori tentang pertumbuhan ekonomi, ya. Itu di Al-Walid. Al-Walid ini tadi yang saya katakan
di sisi lain bengis, ya. Di sisi lain dia ya yang namanya raja, yang namanya khalifah, ada kelemahan, ada kelebihannya, ya kan. Dia bengis, dia zalim di sebagian atau kepada kelompok-kelompok tertentu, ya. Di kelompok lain, contohnya misalnya orang-orang miskin, ya, atau orang-orang yang kemudian dia tidak punya ayah ibu, dia dipelihara oleh atas nama Bani Umayyah, atas nama khilafah, ya, atas nama khalifah memelihara anak yatim fakir miskin. Anak yatim piatu dipelihara oleh negara, dan ya dipelihara oleh negara itu bukan berarti agar tetap fakir miskin, ya. Dipelihara oleh negara artinya mereka diasuh oleh negara di dalam seluruh urusan-urusan hidupnya, ya. Dan itu dilakukan oleh Al-Walid. Hanya Al-Walid ketika dia di ujung atau di akhir daripada kepemimpinannya, dia ingin merubah, ya, merubah sesuatu yang dia sudah tulis, bahwa waktu itu putra mahkota adalah Sulaiman, saudaranya, ya, Sulaiman bin Abdul Malik. Artinya bahwa kalau sudah putra mahkota Sulaiman, kalau Al-Walid meninggal, kalau Al-Walid dia turun tahta, nanti yang menggantikan Sulaiman. Waktu itu Al-Walid dia berpikir bahwa dia ingin mengganti kepada anaknya, ya, ingin mengganti kepada anaknya. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz waktu itu dia juga sudah menjadi gubernur. Dia menjadi gubernur di Madinah, ya. Seluruh gubernur dikumpulkan oleh Al-Walid agar sepakat bahwa nanti yang akan menjadi putra mahkota adalah anaknya. Semua di atas ketakutan bahwa tanda tangan, oke, setuju. Cuma Umar bin Abdul Aziz saja yang dia tidak setuju atas perubahan itu, yang dia ganti sendiri. Sehingga Umar bin Abdul Aziz kemudian menurut beberapa cerita sejarah bahwa dia dipecat, ya. Dia juga termasuk orang yang diasingkan, dalam tanda kutip juga dihukum oleh Al-Walid dikarenakan dia tidak mengikuti instruksi bahwa dia sepakat kalau putra mahkota diganti menjadi kepada anaknya. Alhasil dan qadarullah bahwa anaknya tidak bisa menggantikan Al-Walid. Dan itu tidak terjadi dikarenakan Umar bin Abdul Aziz dia juga tidak setuju. Akhirnya ketika Al-Walid dia meninggal, maka naiklah Sulaiman bin Abdul Malik dari saudara Al-Walid yang menggantikan sebagai khalifah. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik naik, barulah kemudian Umar bin Abdul Aziz dia ditetapkan, bahasa kita hari ini apa ya, perdana menteri, ya, atau mungkin sekretaris khalifah, ya, karena tiap harinya dia berada di samping khalifah dan dia memberikan saran-saran, masukan, ya, ide-ide, gagasan kepada Sulaiman bin Abdul Malik, ya, karena Sulaiman ini termasuk juga satu pemberani, orator ulung, kemudian dia fasih di dalam berbicara, dan dia juga menyukai ilmu pengetahuan. Nah, sehingga cocok sekali, sefrekuensi lah, ya, bahasanya dengan Umar bin Abdul Aziz, sehingga Umar bin Abdul Aziz jadikan sebagai perdana menteri daripada Sulaiman bin Abdul Malik. Sehingga banyak justru ide-ide, gagasan yang dikeluarkan oleh khalifah Sulaiman bin Abdul Malik itu adalah datang dari Umar bin Abdul Aziz. Termasuk juga tadi meneruskan hal-hal yang baik sebelumnya oleh Al-Walid, diteruskan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Termasuk juga di dalam aktivitas berjihad pun, karena itu adalah aktivitas yang paling tinggi, paling mulia di zaman itu, ya, maka aktivitas itu pun dilakukan juga oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman sebentar saja dia memerintah, ya, dikarenakan dia juga ketika posisi di dalam ekspansif atau perluasan wilayah Bani Umayyah, beliau sakit keras di daerah, kalau tidak salah di daerah Dabiq, ya. Sangat keras dia sakitnya, dan mungkin dia punya intuisi bahwa khawatir justru dia itu tidak punya umur panjang, sehingga dia memanggil pengawalnya atau sekretaris pribadinya, yaitu Roja bin Haywah itu. Dia mengatakan kepada Roja, wahai Roja, apa engkau melihat ada penggantiku setelah aku dari keluargaku?
Kata Roja, wahai khalifah, hanya tidak ada, semuanya masih kecil, tidak ada pengganti. Kata Sulaiman, kalau begitu siapa yang ingin saya wasiatkan? Kalau begitu kau wasiatkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia langsung menolak. Bukan aku tidak mau. Saya khawatir saudara-saudaraku tidak mau ini beralih lagi kepemimpinan kepada selain dari Bani Abdul Malik atau dari dinasti Abdul Malik ini. Kata Roja, begini saja, kau berikan wasiat, nanti wasiat itu akan sampaikan kepada umat, kau tulis pertama, jika aku meninggal, maka pengganti daripada khalifah setelahku adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, setelah itu kau balikan lagi Yazid bin Abdul Malik. Insya Allah itu akan lebih tenang. Tapi dari situ Sulaiman bin Abdul Malik berpikir, iya, kalau begitu keluargaku tidak akan pernah membenci. Keluargaku akan lega dengan posisi begitu. Tapi tutup, wasiat ini nanti dibuka setelah aku mati. Maka wasiat itu ditulis dengan stempel khalifah. Kemudian Roja bin Haywah menyampaikan kepada masyarakat, ya, disampaikan, dikumpulkan bahwa raja sudah memberikan wasiat tentang khalifah setelahnya, dan seluruh manusia, seluruh umat Islam wajib membaiat apa yang tertulis di dalam wasiat ini tanpa harus dibuka. Makanya banyak yang kemudian menolak dikarenakan tidak tahu apa yang diisi di dalam itu, tidak tahu. Akan tetapi Roja bin Haywah juga sama, tidak bisa. Karena ini ada perintah daripada Sulaiman bin Abdul Malik. Tetap masyarakat pengen tahu siapa pengganti dari Sulaiman bin Abdul Malik ini. Kembali lagi lah Roja bin Haywah kepada Sulaiman bin Abdul Malik, wahai khalifah, umat tidak mau membaiat apa yang kau tulis dalam wasiat ini. Kata Sulaiman, begini saja, kau kumpulkan pasukan-pasukan terbaikku, kau sampaikan, orasikan apa yang ada dalam wasiatku, kemudian pasukan-pasukanku harus menjaga di kanan, di kiri, dan seluruh tempat di situ. Insya Allah rakyat akan ikut. Bahasanya pengancaman gitu ya. Akhirnya Roja mengikuti saran dari Sulaiman bin Abdul Malik, dikumpulkan pasukan-pasukan terbaik Sulaiman, ya. Kemudian pidato kembali Roja bin Haywah ini, disampaikan kembali bahwa seluruh umat wajib membaiat apa yang ditulis dalam wasiat Sulaiman setelah matinya, dan artinya bahwa nanti khalifah akan mengikuti apa yang diwasiatkan itu. Semua harus baiat, semua pasukan sudah standby. Akhirnya semua berbaiat atas wasiat itu, termasuk juga dari keluarga Abdul Malik, artinya keluarga Bani Umayyah. Banyak yang bertanya setelah itu kepada Roja bin Haywah, ya kan? Bahkan sampai ada Hisham. Hisham ini juga masih saudaranya Sulaiman, ya. Sulaiman dia masih punya saudaranya ke bawah, ada Yazid, ada Hisham dan sebagainya gitu. Hisham ini bertanya juga, wahai Roja, kau bisa sampaikan tidak? Aku ini masih saudaranya Sulaiman loh. Ini tahu sendiri kan, gitu bahasanya itu. Kau sampaikan apa wasiat di dalam itu, di dalam wasiat Sulaiman itu. Kata Roja, demi Allah, kalau aku saja sampai hari ini setia masih kepada Sulaiman, hidup dan matinya, kenapa aku harus sampaikan hari ini kepadamu? Kau tanyakan saja langsung ke Sulaiman, bahasanya itu. Mundur dia. Datang juga Umar bin Abdul Aziz. Wahai Roja, bahasa kita itu kok saya punya intuisi, ya. Jangan-jangan yang diwasiatkan itu adalah aku yang ditulis oleh oleh orang itu, gitu bahasanya, ya. Kata Roja, maaf, saya tidak bisa sampaikan karena ini ada wasiat dari khalifah untuk tidak sampaikan kepada siapapun, dan nanti kita buka setelah khalifah wafat. Kata Umar bin Abdul Aziz ini, saya khawatir diangkat jadi khalifah, aku tidak sanggup itu. Dan sampai terjadilah apa yang terjadi, qadarullah, datanglah waktu itu, kemudian Sulaiman wafat, dibukalah wasiat itu, wasiat dari khalifah sebelum meninggal, bahwa khalifah setelahku adalah disebutkan Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Semua rakyat bergemuruh, semua rakyat itu takbir, berbaiat kepada Umar. Oke, setuju mereka.
Tapi kita bisa melihat bagaimana wajah-wajah menjadi merah dan wajah kemudian menjadi cemberut, menjadi lesu dari keluarga Bani Umayyah. Kadang merasa ini kekhalifahan, dinasti ya, diculik secara kudeta merangkak, bahasa kita mungkin begitu ya, mungkin super semar kita gitu ya. Jadi seolah-olah ini diculik dengan kudeta merangkak oleh Umar bin Abdul Aziz, padahal ini adalah betul-betul yang ditulis oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Tapi ketika disebutkan bahwa setelah pengganti Umar bin Abdul Aziz adalah Yazid bin Abdul Malik, barulah kemudian keluarga Bani Umayyah tenang lagi. Oh iya, kita kembali lagi ke keluarga kita. Jadi khilafah tidak hilang gitu bahasanya. Jadi setelah itu mereka aman. Artinya kaum muslimin bersatu membaiat Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz ketika dia dibaiat, dia dibawa ke podium, karena sudah menjadi kebiasaan setiap khalifah kalau sudah diangkat ya sama kayak kita lah ya, kalau sudah diangkat jadi presiden kemudian dia diperintahkan atau diberikan waktu untuk menyampaikan sambutan pertama atau pidato pertama khalifah. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Tidak ada satu kata pun yang disampaikan, karena setelah dia diangkat, dibaiat menjadi khalifah kaum muslimin, kakinya itu udah gemetaran dia nggak bisa berdiri. Tidak ada satu kata pun yang dia bisa ucapkan, kecuali hanya istighfar saja dia. Ya, bukan sujud syukur loh. Kan ada juga itu orang baru jadi kades, jadi bupati sujud syukur, ya kan? Ini khalifah. Betul-betul kakinya dia bergetar. Dia tidak sanggup berdiri dan tidak sanggup berkata apa-apa kecuali istighfar dia. Bahasanya dia itu kalau kita ungkapkan, benar kan? Intuisi saya benar kan? Pikiran saya pasti orang ini, maksudnya Sulaiman bin Abdul Malik, ngangkat saya sebagai khalifah. Ini yang saya takutkan. Makanya dia hanya bergetar kemudian istighfar. Lain kemudian sudah berbaiat, semua orang sudah berbaiat, dinasti Umayyah saya berbaiat, keluarga Umayyah sudah berbaiat, sampai dia mau ke rumah aja harus dituntun. Dan banyak kemudian, bahasa kita mungkin para kapitalis di zaman itu ya, atau para pengusaha-pengusahanya sudah menyiapkan kendaraan-kendaraan mewah ya, semewah-mewahnya kendaraan waktu itu adalah kuda ya, kuda-kuda mewah untuk Umar bin Abdul Aziz. Sudah siapkan, wahai khalifah ini kudanya, wahai khalifah ini kudanya. Dia hanya satu perintah, singkirkan kuda itu, masukkan, jual dan masukkan ke Baitul Mal. Mana kudaku yang kemarin, katanya. Ambil kuda dia yang waktu jadi Perdana Menteri itu. Dan itu hanya kuda kurus saja, di bawah pakai kuda itu. Dan semuanya itu sudah diberikan perintah. Tadi kuda-kuda yang diserahkan itu dijual, masukkan ke Baitul Mal. Dia pulang. Dia hanya merenung, bagaimana saya memimpin kaum muslimin seluruh dunia. Ini kan kaum muslimin seluruh dunia, bukan hanya Asia, bukan hanya Timur Tengah, kan dunia. Makanya kemudian dia hanya bisa menjadikan ilmu yang sudah dia peroleh. Oh, Anda tahu cerita Umar bin Abdul Aziz ini adalah orang yang memang dari mudanya, dari kecilnya sudah mencintai ilmu pengetahuan, sudah mencintai ilmu agama. Sehingga kita tahu bagaimana seorang ulama Madinah, Ubaidillah bin Abdullah, itu adalah bagian dari gurunya di dalam ilmu agama. Dia memang dari kecil punya tabiat solih, gitu ya. Punya tabiat solih, sangat santun, sangat bagus perangainya. Hanya yang tidak disukai oleh kaum muslimin waktu itu adalah ketika dia sudah jadi pejabat, dia suka foya-foya, boros uang gitu lah, ya. Yang mungkin tadi ke bawah lingkungan di Bani Umayyah. Kemudian sedikit sombong kalau berjalan. Tapi soal masalah tutur kata, kemudian perangai dan sebagainya, tabiat solehnya itu lebih tinggi. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika dinaikkan dia sebagai khalifah sangat cakap dan layak untuk jadi seorang pemimpin. Apalagi secara keilmuan dia juga sudah pas dan sudah layak. Ya. Kembali kepada Umar bin Abdul Aziz, ketika dia memimpin,
dia banyak memberikan perintah-perintah kenegaraan dalam hal satu, pembangunan ekonomi yang harus ditegakkan. Karena tadi yang saya bilang, di posisi Al-Walid, dinasti Umayyah ini sudah bagus, sudah makmur, seluruh lini kehidupan sudah bagus, sehingga Umar bin Abdul Aziz tinggal menancapkan kekurangan-kekurangan khususnya di dalam nilai-nilai kemasyarakatan atau nilai keadaan sosial. Nah, itulah makanya Umar bin Abdul Aziz banyak memberikan perintah-perintah kenegaraan di dalam menegakkan keadilan sosial. Jadi social justice itu, keadilan sosial itu diutamakan di atasnya oleh Umar bin Abdul Aziz. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menghimpun orang-orang miskin agar menjadi perhatian utama oleh kekhilafahan. Yang kedua, yang ketiga, menurunkan pajak yang sudah ditinggikan oleh sebelumnya, sebelum dinasti sebelumnya atau khalifah sebelumnya. Jadi menurunkan lagi pajak pada posisinya, tidak memberikan atau sudah mengurangi, menghapuskan jizyah bagi mereka orang non muslim yang sudah masuk Islam. Kan ada dia non muslim, tapi ketika pas masuk Islam, jizyahnya masih jalan. Itu saking menginginkan kas negara itu tetap terisi. Nah, itu kezaliman. Padahal kalau non-muslim yang sudah masuk Islam, jizyahnya sudah tidak ada. Dia hanya terkena dengan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tetapi dikarenakan kas ini selalu kosong, atau karena pemborosan dana yang ada di dalamnya, sehingga orang yang sudah masuk Islam pun karena masih mu'alaf dan sebagainya, masih dia sudah mengeluarkan jizyah. Ya kan? Ini yang kemudian dikembalikan lagi oleh Umar bin Abdul Aziz, dihapus itu. Kemudian pajak yang tinggi kemudian dikurangi. Bahkan tanah-tanah milik rakyat, ya, aset-aset utama milik rakyat yang sudah diambil oleh Umayyah, oleh kekhilafan Umayyah, itu dikembalikan lagi, dan itu sangat banyak, dikembalikan lagi kepada posisinya, dikembalikan kepada orang yang berhak menerima tanah-tanah tersebut, ya, oleh Umar bin Abdul Aziz. Sehingga waktu itu orang bisa merasakan, ya, masyarakat, rakyat kaum muslimin waktu itu bisa merasakan bagaimana seorang khalifah hadir di tengah-tengah masyarakat di dalam pembelaannya. Jadi bukan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir di dalam pembelaannya, yaitu dari aturan, ya, dari perundang-undangan, dari memperhatikan kondisi rakyatnya dan sebagainya. Bahkan yang pertama dia lakukan adalah menghapus kolusi, ya. Yang kedua, menghapus kekayaan para pejabat yang itu hasil dari dia menjabat. Dan dia lakukan pertama kali di istrinya itu. Dia tahu istrinya banyak hartanya, hasil Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebelum jadi khalifah, ya. Makanya dia panggil istrinya, hartamu banyak ketika aku menjabat, dan aku tahu, ya, tempat-tempat penyimpanannya dan sebagainya. Kata Umar bin Abdul Aziz, kau punya dua pilihan. Kau serahkan itu ke Baitul Mal sebagai bagian dari kas negara, atau aku ceraikan dan hartamu tetap tinggal milih saja. Jadi kau balikan harta ke Baitul Mal, kau tetap jadi istriku, atau aku ceraikan dan hartamu tetap tidak berubah. Karena istrinya juga solehah, makanya dia serahkan, ya, seluruh harta yang ada di rumah. Itu bukan berarti juga hartanya jadi haram, ya. Cuma Umar bin Abdul Aziz tidak mau harta itu hasil dari menjabat, ya. Dia sebagai pejabat negara, makanya masukkan saja. Nah, jadi persis seperti Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini, banyak para ulama yang mengatakan Khulafaur Rasyidin yang kelima, dikarenakan keadilannya, pembelaan terhadap rakyat, mengembalikan aturan-aturan sebagaimana mestinya, mengembalikan aturan terhadap aturan Quran dan Sunnah. Makanya ada dalam satu pidato dia sangat bagus sekali, ya. Saya bukan pembuat undang-undang, tapi saya hanyalah pelaksana dari undang-undang. Saya bukan orang yang membuat yang baru, tapi hanyalah pengikut. Maka kata dia, berjalanlah kita di atas aturan yang sudah ada,
Maksudnya aturan Quran dan aturan sunnah. Jangan menyimpang dari itu. Jika kalian melihat aku menyimpang dari itu, tinggalkan aku. Ya. Ini Umar bin Abdul Aziz. Konsisten dia ketika pidato-pidato kenegaraannya di dalam situasi atau di dalam momentum-momentum ketika dia berada di daerah-daerah kaum muslimin. Luar biasa ya. Jadi tidak sedikit asing tidak. Tapi memang dia sampaikan bahwa ini aturan negara, ini aturan Quran Sunnah. Kita kembali, sama-sama kita kembali. Baru kemudian bikin aturan ke bawahnya. Ya, kita untuk ngurus undang-undang perampasan aset aja udah maju mundur saja. Harus sudah langsung ketok saja. Ya, Khalifah ini langsung mengetok, sudah keluarkan tuh tadi perampasan aset, perampasan tanah oleh negara dari rakyat dikembalikan lagi tuh. Ini Umar bin Abdul Aziz, ya, banyak itu tanah yang diambil oleh negara, dikembalikan lagi, ya, agar rakyat kemudian dia bisa menerima kemakmurannya itu. Dan alhamdulillah di dalam catatan sejarah, walaupun dia hanya memimpin dari 717 sampai 720 itu tidak 3 tahun, itu sekitar 2 tahun 4 bulan 5 bulan ya, entah segitulah, ya. 717 sampai 720 itu. Tetapi posisi yang sangat pendek itu pun tetap memberikan satu kemakmuran yang luar biasa. Betul-betul merubah kondisi Bani Umayyah kepada yang lebih baik. Nah, jadi kondisi keemasan Bani Umayyah bisa kita bilang tercatat di Al-Walid 1, baru kemudian yang kedua adalah di Umar bin Abdul Aziz. Hanya memang posisinya hanya sebentar. Atau memang begitu ya qadarullahnya ya, atau memang begitulah sunatullahnya. Kalau pemimpin-pemimpin baik, pemimpin yang betul-betul mengurus negaranya, mengurus rakyatnya, betul-betul mengurus kepentingan rakyatnya, itu mungkin memang jatahnya sedikit, ya. Tapi kalau yang tidak bisa ngurus rakyatnya, ngurus pribadinya aja nggak bisa, apalagi ngurus rakyatnya, sehingga yang bisa hanyalah memperkaya dirinya dan kroninya, yang begitu-begitu lama. Sudah 2 periode, minta lagi 3 periode, gitu kan? Tambah lama. Tapi kalau yang khalifah-khalifah yang sangat lurus hanya sebentar. Makanya Khulafaur Rasyidin itu tidak lebih dari 30 tahun. Ya, 4 sampai 5 hitungannya ya. Sampai ke Hasan bin Ali itu sekitar 30 tahun saja, ya, sebentar. Makanya mungkin wajar ya ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dengan waktu kurang dari 3 tahun tapi sudah mampu menjadikan golden age-nya dari Bani Umayyah itu. Cerita kita pendekkan ya, karena setelah itu kan masih banyak ya. Setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz diganti dengan Yazid ya. Terus sampai ke bawah ya. Nah, makin ke bawah itu kemudian aturan-aturan ya makin melemah. Terus kekuatan-kekuatan khalifah juga makin melemah. Terus sampai ke Marwan Al-Himar, disebut Al-Himar, sebut keledai itu bukan mukanya sebagai keledai, tapi kesabarannya dia, sabar dia, tangguh, ya, bengis, tapi zalim. Cuma sabar dia, menunggu momentum itu sabar, maka sebutnya Marwan Al-Himar. Aslinya itu Marwan bin Muhammad. Dia, ini khalifah terakhir ya, dia merampas kekuasaan dari Bani Umayyah, merampas kekuasaan itu adalah dengan cara mengkudeta. Dia mengkudeta Ibrahim. Nah, Ibrahim dikasih dari Yazid. Yazid membunuh Walid II ya. Jadi Al-Walid II itu menurut cerita masyarakat waktu itu ya, dan juga literatur sejarah, bahwa Al-Walid II itu lebih parah lagi. Bahkan meminum khamar itu sudah terang-terangan. Ini seorang khalifah ini, Al-Walid II ini. Dan masyarakat sudah gusar dengan tingkah khalifah yang sudah lagi abai terhadap rakyatnya, abai terhadap aturan agama, abai terhadap aturan-aturan Quran dan Sunnah. Bahkan tadi minum khamar dan sebagainya sudah dia lakukan secara terang-terangan. Akhirnya Al-Walid II ini dibunuh, ya, dipancung lehernya itu oleh saudaranya sendiri, yaitu Yazid. Nah, jadi namanya bolak-balik aja kalau Walid Yazid, Al-Walid Yazid ya kan. Dipancung oleh Yazid. Jadi Yazid atas nama melihat kemungkaran di depan dia, maka dia bunuh itu Al-Walid sehingga Yazid naik. Nah, ketika Yazid naik diganti oleh
saudaranya lagi itu Ibrahim. Cuma Ibrahim ini tidak kuat karena memang dia tidak layak atau tidak punya kepemimpinan, ya, tidak punya style atau fashion sebagai pemimpin, sehingga mudah untuk dikudeta, digulingkan oleh Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad ini dekat dengan Al-Walid II, maka di dalam cerita ketika dia jadi khalifah, Marwan ini kemudian membongkar lagi kuburan Yazid. Kuburannya dibuka, kemudian dia disalib gitu. Kalau tidak salah seperti itu, ya. Di saking jengkelnya dengan Yazid waktu itu mungkin, karena yang membunuh Al-Walid. Singkat cerita, Marwan bin Muhammad ini dikarenakan juga sudah lemah di dalam kepemimpinan dan sudah banyak terjadi pemberontakan, sehingga datanglah satu kekuatan besar yang datang dari Bani Hashim, itu dari Bani Abbas, ya, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Nah, dialah yang kemudian melakukan pertempuran peperangan, ini peperangan terakhir, berarti peperangan terakhir Bani Umayyah, peperangan besar, peperangan sengit antara dua kelompok, yaitu dari Bani Hashim atau dari Bani Abbas, ya, dengan Bani Umayyah atau dengan kekhilafan Bani Umayyah di bawah Marwan bin Muhammad, itu di bawah Abdullah bin Ali As-Saffah. Kemudian pertempuran itu terjadi di Mausil, selesai, kemudian pasukan pasukan Umayyah itu kocar-kacir, ya, kemudian banyak terbunuh, kalah perang. Akhirnya Marwan bin Muhammad pulang kembali ke Damaskus, masih dikejar juga oleh Muhammad bin Saleh kalau tidak salah, dari keluarga Bani Hashim juga atau Bani Abbas, dikejar. Akhirnya dia melarikan diri ke Mesir, ya, sampai Mesir juga dikejar, kemudian ditangkap, setelah ditangkap kemudian dibunuh. Ketika dibunuh, dipotong lagi kepalanya, diberikan lagi ke Abdullah bin Ali As-Saffah sebagai bagian dari kemenangan bahwa ini, ya, khalifah dari Bani Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad, ya, diberikan kepalanya kepada Abdullah bin Ali As-Saffah itu. Ditaruhlah di bawah kepalanya itu. Tapi ketika mereka sedang ngobrol, lupa ternyata di bawah ada kucing. Akhirnya itu lidah yang sedang keluar itu dimakan sama kucing itu, ya. Sampai Abdullah bin Ali As-Saffah ini melihat bahwa mungkin ini keajaiban sajalah, biarkan saja kucing dia memakan lidahnya seorang khalifah yang terbunuh itu. Artinya akhir daripada Bani Umayyah selesai di Marwan bin Muhammad, kemudian muncullah kelompok baru dari Bani Abbasiyah di bawah Abdullah bin Ali As-Saffah itu yang pertama. Konklusinya adalah bahwa kekhalifahan Umayyah ada satu kekhalifahan yang besar waktu itu, ya. Dia mengalami ekspansi wilayah yang sangat besar, mulai dari Timur Tengah, kemudian Afrika Utara, tambah dengan Transoksiana, tambah lagi anak benua India, tambah juga daerah Pulau Mediterania dan sebagainya. Ya, jadi sangat luas, termasuk imperium terluas di zamannya itu. Nah, Bani Umayyah yang tadi saya sudah katakan juga sudah banyak membangun yang menjadi titik atau cikal bakal pembangunan dinasti setelahnya, ya. Mulai dari ekonomi, budaya, infrastruktur, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu juga sudah dilakukan oleh Bani Umayyah. Kemudian sampai Bani Umayyah itu sudah bisa membuat satu sistem administrasi negara agar lebih sistematis dan lebih efisien, termasuk juga dalam pengolahan pajak, pos dan sebagainya. Itu sudah bisa. Yang kalau tidak salah, uang tembaga sudah dibuat juga, ya. Sangat unik sekali, ya, sebagai alat tukar di zaman itu, membuat uang dari tembaga. Itu sudah capnya adalah cap Umayyah, ya, dinasti Umayyah itu sudah dibikin. Kemudian kemaritiman, ya, angkatan laut yang sudah dibangun secara optimal, bahkan pendanaan besar juga masuk kepada organisasi militer khususnya kemaritiman, ya, karena tadi yang saya bilang kemaritiman Bani Umayyah tidak hanya sebagai penjaga stabilitas keamanan di laut, tetapi juga menjadi rute perdagangan antar negara yang sangat potensial, strategis, sehingga dana yang masuk dari pelabuhan-pelabuhan seperti itu sangat membantu kas negara. Nah, itu Bani Umayyah sangat menguatkan itu. Dari mana titik kemudian runtuh itu? Runtuh dari Bani Umayyah, bahwa Bani Umayyah ketika sudah naik dalam golden age itu, di masa keemasannya,
yang tadi saya katakan bahwa setelah Umar bin Abdul Aziz terus ke sana, makin jauh, mereka rakyat kaum muslimin yang tadinya mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, ya, stabilitas ekonomi politik yang sangat bagus, kemudian makin carut marut, makin rusak, diakibatkan, nah ini diakibatkan, yang pertama, negara sudah tidak hadir di dalam melayani rakyat. Jadi negara khilafah waktu itu abai di dalam urusan-urusan kepentingan rakyat. Jadi sudah menjadi sunatullah. Dan ini kan selalu kita ulang-ulang bahwa negara hancur, negara besar, impor besar pun selalu dimulai dari abainya negara, abainya penguasa, abainya birokrat terhadap kepentingan rakyat. Ini Bani Umayyah mulai begini nih. Jadi ketika muncul sifat hedonis, ya, hedonisme sudah masuk dalam lingkup internal kekuasaan atau internal kedinastian, internal kekhilafahan, muncul nilai abai terhadap kepentingan rakyat. Ketika kepentingan rakyat sudah tidak digubris, mereka abai terhadap seluruh komponen-komponen strategis di bawahnya, muncullah kekuatan-kekuatan baru. Nah, yang kedua, muncul kekuatan baru yang datang dari kekuatan yang kuat. Salah satunya adalah kekuatan baru muncul dari Bani Abbas. Bani Abbas, ya, tadi Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Abbas. Jadi datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib, maka disebut Bani Abbas. Ya. Ini kekuatan yang sangat kuat karena dibantu juga oleh Mawali. Mawali itu adalah suku-suku luar selain bangsa Arab. Jadi Bani Abbas memang menghimpun banyak kekuatan selain dari bangsa Arab, mau bangsa Turki, bangsa Yunani, Persia dan sebagainya digabung di situ, ya. Sehingga menjadi satu kekuatan besar. Kenapa? Sebagai bagian dari perimbangan abainya negara terhadap rakyat, sehingga kelompok-kelompok ini makin mencuat, ya. Kita tahu suksesi kekhilafahan itu di zaman Bani Umayyah itu adalah dengan dua suksesi. Pertama, suksesi dengan cara memimpin, dengan cara memilih pemimpin oleh pemimpin atau oleh orang yang dituakan atau oleh sesepuh daripada kabilah, sesepuh daripada yang ada di masyarakat tersebut. Itu suksesi. Mungkin suksesi itu disebut proto-elektoral, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, suksesi kepemimpinan itu datang dari kepemilikan ahli nabi atau ahlul bait. Ya, Bani Umayyah dua-duanya tidak masuk di sini, tidak diambil dari Dewan Syuro, tidak juga diambil dari kepemilikan nasab ahlul bait Bani Umayyah, sehingga mudah sekali orang kehilangan legitimasi terhadap Bani Umayyah. Jadi kondisi pertama tadi sudah abai, kondisi kedua hilang kekuatan legitimasi. Ketika hilangnya legitimasi dari masyarakat kaum muslimin, sehingga itu tentu akan makin mengeropos, ya, terus makin memporak-porandakan keutuhan daripada kekuatan dinasti Umayyah itu sendiri. Nah, jadi hilangnya legitimasi termasuk bagian penyebab, ya, runtuhnya Bani Umayyah. Yang ketiga adalah setelah datangnya kekuatan baru, setelah munculnya kekurang fahaman atau tidak adanya legitimasi dari masyarakat, otomatis akan muncul berikutnya adalah mereka, orang-orang khalifah akan selalu, atau orang-orang dinasti Umayyah, dia akan selalu menggunakan kekuasaan dan menggunakan politik dan militernya sebagai bagian daripada represif, ya, melakukan represif terhadap rakyat. Polanya adalah mereka yang tidak setuju, setelahnya, ya, mereka yang tidak setuju tangkap, mereka yang tidak setuju bunuh, mereka yang tidak setuju dihukum. Jadi polanya makin jauh, ya, jauh dari Umar bin Abdul Aziz, artinya makin ke sini itu makin represif dikarenakan legitimasi kurang. Sehingga poin yang terakhir adalah pertempuran kekuatan baru dengan kekuatan Bani Umayyah, itulah yang kemudian menghabiskan
seluruh nilai-nilai yang sudah dibangun oleh Bani Umayyah. Poin-poin itulah yang kemudian menjadikan Bani Umayyah runtuh. Hasil yang paling mengerikan adalah mereka, khalifah-khalifah di ujung-ujung akhir daripada Bani Umayyah, mereka sudah tidak lagi ya melihat, memperhatikan apa yang ada dikandung di dalam Quran dan Sunnah. Mereka tidak menjadikan lagi Quran dan Sunnah dan juga para ulama di zamannya sebagai bagian dari penuntun di dalam memimpin kenegaraan. Itu juga menjadi faktor utama Bani Umayyah kemudian mengalami keruntuhan secara total. Sehingga mungkin ya waktu itu wajar ketika kemudian Bani Umayyah dia harus runtuh diganti dengan kekuatan baru yaitu dinasti Abbasiyah. Dan dinasti Abbasiyah waktu itu memang didorong oleh seluruh komponen, baik komponen Arab maupun komponen non-Arab alias Mawali. Sehingga kekuatan itu masih bisa diperhitungkan dan kemudian justru menjadi satu dinasti yang besar dan dinasti baru yaitu dinasti Abbasiyah. Mungkin itu ya secara pendeknya. Kalau nanti ada hal yang perlu kita tambahkan mungkin bisa saja nanti kita akan tambahkan. Tetapi jika ini adalah sudah sesuai dengan runtutan daripada sejarah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.